Dari Herlina Valley, harga 1 jutaan ada? Ada. Tak spillkan ya? Nggak banyak tapi. Oke, ini belum termasuk ongkir ya untuk unitnya. Jadi untuk pengiriman nanti ongkir masih belum tercantum, masih belum terikut dengan harga unitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di Sanjaya Shop, tempat yang mungkin bisa jadi salah satu referensi buat teman-teman yang pengen cari unit dengan spesifikasi sultan, tapi untuk harganya yang masih pelajar atau murah. Oke, sesuai dengan permintaan di awal video tadi ya, buat nge-spill unit-unit yang di bawah 1 juta. Sebenarnya unit yang di bawah 1 juta itu rata-rata di penggunaan unit-unit uklik, tapi ada satu PCP nanti, tenang saja. Ada dua sih sebenarnya, cuma yang satunya kosong. Ini nanti untuk PCP-nya pastinya teman-teman sudah tahu sendiri unit yang paling laris, dan nanti saya spill. Kalau teman-teman sering nonton buat update stok, update orderan kita kadang-kadang ya, kadang-kadang sih itu nanti pastinya tahu untuk unitnya apa, untuk PCP-nya. Untuk di bawah 1 juta paling banyak itu kita ready di unit yang uklik. Uklik kita mulai dari harga 500.000 untuk ukliknya. Untuk unitnya itu di Innova Mini. Ini ya tapi apa? Unit Innova Mini untuk yang paling murah di harga 500.000. Ukurannya kecil, model pista atau pistol. Jadi buat teman-teman yang pengen ambil, tak ambilin dulu. Tak ambilin bentar. Oke, aduh. Ini untuk yang unitnya di bawah 1 jutaan juga. Ada 2 unit kecil. Ini dari Innova yang saya singgung tadi di harga 500.000. Unitnya itu seperti ini. Teman-teman yang sudah kenal dengan unit seperti ini pastinya sudah tahu kalau Innova ada keluaran ada versi mini juga. Ini unitnya kecil, jadi untuk penggunaan yang nggak bisa kita harapkan untuk bagian dari penggunaannya ya. Coba, nah itu tadi buat suaranya. Ini buat unitnya itu spesifikasi ya benar-benar sesuai dengan harganya. Ini unitnya itu murah, dan untuk spesifikasinya ya masih lah bisa kita andelin dikit-dikit. Untuk unitnya itu larasnya panjangnya cuma di 30 cm. Iya 30 cm untuk panjang larasnya. Pakai seamless. Untuk bagian dari alurnya dia di alur 12 ya, seamless alur 12, dan OD-nya di 8 untuk unitnya. Kecil. Ini untuk serombongnya itu dia pakai ABS serombong ya. Dan tabungnya, tabung pompanya, pipa pompanya ini dia pakai baja, pipa baja. Untuk pipa tabung penyimpanannya kecil, jadi untuk unitnya ya seukuran lah. Untuk bagian dari ukurannya kecil, pipanya juga kecil. Unit ini itu maksimal kali pompa, itu dia itu ada di 6 kali pompa maksimalnya. Kecil kan untuk bagian dari ukuran pompanya, maksimal 6, minimal 3. Jadi untuk bagian dari penggunaan pastinya nggak bisa jauh untuk dari akurasinya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi uniknya dari unit ini, sekalipun dia minimal 3, untuk mengeluarkan mimis ukuran 8 grain, kalau kita pakai di pompaan 3 kali, dia itu nggak kuat ya. Untuk minimal pompa, kalau kita pengen ngeluarin mimis 8 grain, ukuran 8 grain ya, kecil itu ukurannya 8 grain, dia itu minimal di 5, jadi hampir mendekati maksimal kali pompanya ya, maksimal pemompaannya. Maksimalnya kan 6, jadi untuk pengeluarannya dia hampir mendekati maksimalnya ya. Jadi ya untuk bagian dari model dia minimalis, dan untuk fungsi juga minimalis untuk unitnya. Oke, ini untuk bagian dari chambernya pakai plastik ABS. Untuk bagian dari chambernya bukan sembarang plastik, tapi ABS itu lebih kuat daripada plastik-plastik biasanya ya. Untuk ABS, kalau teman-teman pengen tahu, untuk ABS itu biasanya yang biasa digunakan untuk helm-helm murah yang harganya 100 ribuan. Nah, itu biasanya ABS, itu juga ABS, bukan biasanya, itu juga ABS untuk bahannya. Jadi untuk bagian dari ketahanan bisa lah untuk kita andalkan. Untuk bagian dari dalamannya ini juga masih dalaman biasa, baja biasa. Jadi untuk penggunaan ya bisa, mungkin untuk bagian dari umur kita bisa perhitungkan, tapi tergantung dengan ukuran kita untuk bagian dari perawatannya ya. Oke, ini untuk unitnya, bagian visir depan ada seperti ini. Modelnya dia seperti ini ya, untuk bagian visir depan. Belakang dia model ada titiknya di belakang sini. Ini model titik untuk bagian visir belakang. Untuk penggunaan pistol, kalau penggunaan satu tangan seperti ini susah, lebih disarankan pakai 2 tangan. Jadi ada penyangganya, jadi untuk kestabilan posisi kita ketika membidikan enak. Oke ya.
Untuk bagian dari pengeluaran mimis ada tombol kecil kayak unit-unit Innova standar dan long. Nah, oke, 500.000 untuk harganya. Untuk unit kecil yang ada di atasnya ini, kita ada di unit berupa alligator, PCB alligator kecil, tabungnya kuningan, laras seamless, ya, laras baja seamless untuk bagian dari larasnya. Tak taruh dulu di bawah, jadi untuk bagian dari review kita ke depannya bakalan lebih berkurang untuk bagian dari ukuran yang ada di meja sini. Seperti ini untuk unitnya, ini PCB. Sebenarnya kurang disarankan sih untuk dimasukin ke video, takut disalah paham ya. Unitnya itu kalau ukuran panjang itu lebih di 40 sentian bagian dari ukuran panjang keseluruhan. Ini untuk unitnya pakai tabungnya itu tabung kuningan. Pengisian jadi cuma di 2.500 mentok untuk pengisian. Akurasi jangan ditanyakan, susah untuk unit pistol seperti ini. Ini tadi ada teman kita yang minta untuk akurasi, tak suruh akurasi sendiri. Susah nonton untuk bagian dari pistol. Soalnya untuk bagian dari targetnya itu gede. Soalnya kan kita rata-rata untuk penggunaannya kan ukuran-ukuran standar kan, ukuran-ukuran gede. Jadi kalau unit kecil kayak gini itu susah. Bisa sebenarnya untuk diakurasi itu bisa, cuma bagian dari targetnya. Untuk pistol itu biasanya untuk akurasi target dia itu cuma grouping. Nah, kalau kayak gitu, kalau teman-teman sering nonton untuk bagian dari perlombaan, itu dia biasanya pakai untuk target yang lumayan gede, setutup apa itu Konghuang. Nah, iya, saya nggak di endorse ya, Konghuang. Oke, jadi tutupnya segitulah untuk bagian dari targetnya. Biasanya kalau di penggunaan unit-unit seperti ini ya. Oke, kalau laras ini panjangnya cuma di 23. Ya, laras dalamnya ini di 23 cm untuk larasnya. Untuk bagian kalau ketambahan Apple di 25 untuk bagian dari panjangnya. Untuk pemasukan single shot di bagian pemasukan mimisnya, reel di reel ukuran 11. Oke, ya lanjut. Reel ukuran 11 lebih difungsikan visir sebenarnya. Kalau kita pasangin alat bidik optik mungkin di bagian red dot, holosen ini bisa untuk unitnya ya. Karena kecil untuk red dot maupun holosen. Kalau pemasangan teleskop nanti bakalan adu panjang antara panjang unitnya dan juga teleskopnya. Oke, alligator kecil untuk unitnya, PCB alligator. Ini untuk bagian dari kokangannya, dia model kokangan Benyamin ya. Bagian dari kokangannya putar tarik, ini cuma ada satu track sih harusnya. Ada 2 track ternyata. Ada 2 track nonton. Ini sengaja saya masukin baru kali ini, soalnya saya baru kali ini ngeluarin unit yang seperti ini ya, terutama di dalam video. Kita sebenarnya agak takut juga kalau mengeluarkan unit seperti ini. Oke, harganya di 700 berapa tadi? Kalau yang ini tadi itu harganya di 780.000. Ya, 780.000. Ini pengiriman tadi ke Pak Nunto, daerah Kalimantan Barat. Ya, daerah Kalimantan Barat atas nama Pak Nunto, beliau tambah teleskop river. Untuk teleskopnya ukuran standar kurang lebih, nanti kalau kita bandingin untuk bagian dari ukurannya segini. Jadi untuk bagian dari bidikan juga agak susah sih sebenarnya kalau kita pakai teleskop sekalipun ya. Grouping juga susah. Oke. Tapi nanti juga tergantung, kalau sudah terbiasa main teleskop, main unit-unit seperti ini pastinya juga ya bukan masalah pastinya. Oke, ini untuk bagian dari coupler kuning ya ini ya. Oke, ini ada sealnya juga nanti. Spare part seal-nya sudah bawaan kayak gini. Nah, oke. Ini unit yang kedua 780.000 alligator. Tadi kita sudah bahas 2. Sekarang kita lanjut ke bagian uklik ya. Tadi uklik juga sih pertama tadi. Untuk uklik ada AC. Yang pertama, ini AC itu harganya di 650.000. Yang kemarin sempat dapat harga 500.000, lebih 50.000 atau 550.000 ya senang pastinya. Ini unitnya, ini buat unitnya baja dari pipanya, pipa baja. Tapi untuk bagian dari penyimpanan tabungnya itu dia di penyimpanan pakai tabung kuningan. Dalamnya ya, bukan luarnya ya. Ya untuk penyimpanan tabung uklik itu kecil sebenarnya. Maka dari itu dia disebut dengan unit senapan angin dengan sistem penyimpanan angin yang sementara. Nah ini satu kopaan tadi soalnya. Oke. Untuk bagian dari laras, dia baja. Ya, larasnya baja. Alurnya alur 12 untuk unitnya ini. Panjang kurang lebih di panjang 60-an.
Ya, 60 cm untuk bagian dari larasnya. Ini kalau kita selisihin antara bagian dari laras dan juga nepelnya, dia itu cuma selisih 1 cm. Jadi nepelnya, kalau larasnya itu panjangnya sampai ke bagian hampir ke ulir drat nepelnya. Untuk panjang larasnya. Jadi untuk panjang bisa dikategorikan ke ukuran panjang sih. Sekalipun untuk unit uklik ada lagi yang lebih panjang untuk ukuran dari unitnya ya. Oke. Ukuran pipanya ini ukuran 25. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan untuk bagian dari terutama spare partnya ya. Untuk pembelian spare part, saya sarankan ambil yang satu kotak box aja biar lebih mudah kalau nanti teman-teman pengen ganti, terutama di bagian seal-seal spare part di unitnya. Baik itu nanti kalau teman-teman punya PCP nanti kan juga lebih mudah. Oke. Ini laras panjang 60, pakai seamless, pakai alur 12 juga. Visir depan belakang ya, ini yang depan seperti ini. Cuma segini buat bagian visir depannya. Visir belakangnya dia model V kecil. Itu bagian dari visir ya. Terus untuk di bagian sininya teman-teman, ini untuk tuasnya lumayan panjang sih. Nah, ya sesuai dengan ukurannya ya. Ini maksimal pompa di saran saya 9 sampai 10 saja maksimalnya. Untuk minimalnya di 5. Ini ya, 5 kali pompa. Tapi 5 sudah berat sih. Oke ya. Kita coba suaranya kalau pakai 5 kali pompa. Untuk dari bagian unitnya coba. Oh ini popornya. Saya tadi lupa untuk ngeluarin popor belakangnya. Ini popor belakangnya kayak gini. Nah, dia untuk bagian popornya ini dilengkapi dengan safety. Nah, ini nanti teman-teman bisa coba sendiri. Ini ada bagian besi kecil warna hitam di sini. Nah, yang saya sentuh ini ya. Ini fungsinya sebagai safety teman-teman, safety picu. Jadi kalau teman-teman pengen masang, pengen main terus pengen nyimpan dulu untuk bagian dari sininya, anginnya. Karena kan kalau kita pakaiin untuk bagian dari unitnya, seumpama sudah dipompa, terus biar seumpama kita nggak sengaja, mungkin picunya kesenggol, nggak sengaja ya. Jadi kalau kita nyalain buat safety-nya kan pastinya untuk tembakan juga lebih nggak ngawur kan, untuk bagian dari tembakannya itu nggak asal karena dia tadi kesenggol atau mungkin beberapa kejadian ya. Karena untuk unit ini tuh dia di bagian kokangannya ya, pemasukan minusnya itu dia nggak pakai sistem kokang. Jadi ya untuk bagian nontoknya dia cuma dimundurin kayak gini saja. Ada bagian kecil untuk bagian dari sininya untuk pengeluarannya. Oke ya, ini buat unitnya kalau jadinya itu seperti ini. Nah, oke. Ini fungsi untuk safety-nya ini berfungsi. Untuk bagian dari pelindungnya ini dia pakai baja. Oke. Ini buat harganya di 600 ribuan teman-teman. 650 kurang lebih ya, 650 ribu kurang lebih. Soalnya saya sejak terjadi sebuah itu bagian dari promo dulu itu sudah nggak ngecek lagi untuk bagian dari harga di unit ini. Jadi nanti kalau teman-teman pengen tahu untuk harga unit AC ini nanti bisa chat ke adminnya ya. Kalau unit AC ini yang saya bingung. Kalau unit Innova Mini, Innova Standard, Innova Long itu saya masih hafal. Oke. Ini yang AC, Sharp AC. Terus kita lanjut ke bagian dari river. Ini buat river itu kita ready ini, cuma satu. Ini kamuflase untuk bagian dari spesifikasi pipanya itu dia ukuran 22. Pipa kecil untuk bagian dari unitnya. Jadi untuk penggunaan nanti juga lebih mudah juga sih untuk penggunaannya ya. Pipa ukuran 22 untuk bagian dari pipa pompanya. Untuk ukuran dari tabung pastinya juga ukuran 22 di bagian sini. Ini bisa teman-teman sesuaikan juga ya untuk penggunaan spare partnya. Ini untuk bagian dari larasnya pakai seamless, ukurannya OD8, alurnya 12, panjang sama kayak yang tadi, di panjang 60 cm. Nah, ini untuk unitnya. Oke. Ini untuk bagian unitnya itu sudah ada safety-nya juga. Untuk uklik kalau ada safety seperti ini bisa banget teman-teman fungsikan. Beda sama PCP. Kalau PCP itu dia kalau seumpama ada safety yang modelnya geser seperti ini tadi, dia itu kadang-kadang kena, kadang-kadang enggak. Ini kelihatan enggak ya di video ya? Gelap soalnya buat bagian popornya. Oke. Minimal pompanya di 4. Untuk bagian dari maksimalnya bisa pakai 9 saja. Soalnya pakai tabung D22 ya. Untuk OD22 dan 25 perbedaannya selain dari ukurannya, tampilannya juga beda sih. Buat tampilannya sudah kelihatan beda banget. Terus untuk bagian dari pembawaannya lebih ringan yang OD22. Jadi untuk belusukan enak yang 22 katanya. Ya. Kalau OD25 itu buat ngejar power. Kalau yang OD25. Jadi bisa jadi pertimbangan juga buat teman-teman yang butuh unit uklik dengan seumpama masih bingung dengan ukuran OD yang enak. Untuk unit ini di bagian visir belakang dia itu sudah kepisah ya.
dari bagian reel belakang, reel tailnya. Jadi untuk penggunaan teleskop nanti teman-teman tinggal pasang saja. Oke, nggak perlu ngelepas untuk bagian dari visir belakang. Jadi untuk penggunaan lebih memudahkan penggunanya juga. Oke, untuk bagian pemasukan mimis atau pengeluaran lontok sama dengan unit yang AC tadi. Nanti juga bakal ada Innova juga, untuk modelnya sama seperti ini. Oke, ini yang river. Harganya di 750.000 untuk unit ini. Oke. Ini nggak cuma di meja ini saja ya teman-teman. Nanti yang di bawah meja juga, aduh, bakalan saya keluarin dikit. River, kalau dulu kita itu ada river popor naga. Terus untuk bagian dari modelnya itu ada juga yang di bagian model river kamuflase kamo yang model rusa itu juga ada. Cuma sekarang tinggal yang ini river. Oke, ini buat unit dari, oh ya, Tiger True Glow. Ini harganya di 950.000 untuk unitnya. Bentar, kok susah ya? Oh, Tiger. Ini kalau teman-teman sebelumnya pernah nonton kita review PCP Tiger, sama untuk bagian dari tempat produksinya itu sama. Tiger, Jawara, sama PCP yang Tiger itu kurang lebih sama untuk bagian dari tempat produksinya. Kurang lebih ya. Soalnya yang klik yang ini saya juga jarang ketemu juga. Oke, kalau Tiger popor kayu pasti yang lebih terkenal itu di bagian picunya. Kok bagian picu? Di bagian sininya. Visirnya dia pakai model visir True Glow. True Glow itu diambil lebih ke bagian warna sih. Kalau True itu yang ambil di bagian merahnya, kalau Glow-nya ini di bagian hijaunya. Glow itu mungkin di bagian nyalanya. Mungkin ya. Glowing. Mungkin ya, cocokologi. Oke. Unitnya itu seperti ini. Untuk bagian dari ukuran pipanya, dia pakai ukuran OD22, kecil juga kayak yang di river tadi. Terus untuk bagian dari laras, dia pakai laras panjang 60 seamless. Di bagian dari larasnya, ini untuk dratnya hampir mepet ya. Jadi buat larasnya sebenarnya itu nggak ada dratnya, cuma laras polos. Untuk bagian dari ujung larasnya itu kosongan, polosan enaknya. Masukin drat, baru dimasukin dratnya seperti ini. Oke ya. Unitnya seperti ini, True Glow, Sharp Tiger True Glow. Ini yang sering jadi sebuah incaran untuk unitnya. Untuk unit aman ada di atas, nggak kelihatan ya, soalnya ini lebih fokus ke saya. Dan untuk unit-unit yang kita review di meja, Sharp Tiger True Glow, salah satu unit yang bisa diandalkan untuk bagian dari penggunaan visirnya. Karena untuk unit ini itu dia memberikan sebuah kemudahan, inovasi di bagian dari visir. Beda untuk bagian dari visirnya sama unit-unit yang tadi. Kalau visir yang tadi kan, unit yang tadi ya, itu dia kan modelnya V, pakai baja. Untuk bagian dari visirnya, untuk unit ini tuh enggak. Dia itu ya emang bahannya dari ABS untuk bagian dari visirnya. Minusnya itu nanti kalau ya jangan sampai kebentur, jangan sampai kebanting untuk bagian dari visirnya. Rawan pecah karena ABS. Oke ya. Bagian belakang kelihatan banget ya, nyala hijau dikit. Dan untuk bagian dari depan nyala merah. Jadi untuk bagian dari bidikan nanti kita lebih dipermudah dengan model visirnya. Karena itu tadi True Glow untuk bagian dari penyesuaian bidikannya, terutama untuk menempatin depan dan belakangnya itu lebih mudah. Nanti kita bisa sejajarkan antara 3 titik. Jadi 1, 2 belakang, 3-nya yang depan. Oke. Ini untuk bagian dari spesifikasinya. Untuk chamber ini sudah pakai baja. Ini full besi untuk bagian dari chambernya, beda sama yang unit tadi. Innova. Oke ya. Ini buat dari picunya sama, nanti ada bentar. Oh, ya ini ada safety-nya. Safety-nya nyala untuk bagian dari papornya. Nggak saya keluarkan ya biar lebih mudah juga untuk video kali ini. Oke. Ini untuk bagian dari Sharp Tiger. Lanjut kita yang ada di bawahnya ya. Oke. Kemudian bawahnya ini ada 2 unit Innova Long dan Innova Standard. Tapi cuma saya buka salah satunya saja ya. Yang Innova Standard saja biar umpama kita untuk bagian dari kemas-kemas biar lebih mudah juga. Untuk perbedaan cuma di bagian larasnya saja. Cuma itu saja sih untuk bagian perbedaannya. Panjangnya selisih dikit. Innova ini salah satu unit yang seumpama untuk upgrade di bagian spare partnya lumayan gampang, karena untuk bagian dari penjualan spare partnya itu banyak banget di pasaran. Oke ya, ini unitnya seperti ini untuk bagian dari tabungnya. Ukuran pipa D22 untuk bagian dari tabung. Terus untuk bagian dari laras, kalau yang standar ini dia itu panjangnya di 50 berapa ya? Di 50 cm untuk bagian panjang laras di unit Innova yang standar. Kalau yang long, ini yang bawahnya long. Untuk unitnya itu
harganya ya selisih. Untuk bagian dari panjang larasnya juga selisih. Kalau yang long itu dia pakai panjang laras 65. Untuk pipanya ukurannya sama. Jadi untuk bagian dari visir kan ini nyatu kan. Jadi untuk bagian penguncian atas laras dan juga pipanya ini kan nyatu. Kalau yang ukuran long itu dia itu beda. Jadi cuma ya gini, cuma kalau kita ibaratkan ya, visirnya dihilangin terus ditambahin untuk panjang larasnya, habis itu ditambahin untuk visirnya. Untuk unit yang Innova Long. Ini untuk bagian dari laras sama, OD-nya 8, pakai seamless, alurnya 12. Pipanya dia pakai pipa ukuran 22, tabungnya kuningan dalamnya. Ini kalau teman-teman pengen upgrade untuk bagian dari chambernya juga bisa. Ini chambernya soalnya juga sama kayak yang Innova Mini tadi. Dia pakai chamber bahannya ABS. Jadi untuk penggunaan, nah lebih diperhatikan untuk kenyamanan kedepannya ya. Nanti bisa diganti untuk bagian dari di upgrade untuk bagian dari unitnya. Ini untuk bagian dari visir dia sama, modelnya yang lubang untuk bagian dari visir belakangnya. Dan untuk bagian dari pengeluaran juga sama. Nah, oke. Untuk safety nyala, tenang saja. Ini buat safety-nya nyala. Nah, oke ya. Ini ada lubang kecil di bagian sini. Nah, safety-nya nyala, tenang saja. Oke. Nanti bisa teman-teman fungsikan seumpama sudah ke pompa biar enggak terbuang sia-sia tenaga kita ya. Oke, ini tadi yang dari Innova. Innova total ada 3. Cuma saya kasih perbedaan dikit ya antara Innova Long dan juga Innova standar. Oke. Bukan cuma ini saja. Saya masih ada 1 unit lagi, 3 unit dari Uklik 2, 1 PCP. Oke. Yang bisa teman-teman jadikan salah satu opsi, ini juga bisa. Ini unitnya itu Barata klasik. Untuk bagian dari OD tabung, pipa pompanya ini dia di ukuran 25, pakai bahan baja. Iya, dia pakai bahan baja untuk bagian dari ini ya, pipanya ya. Untuk bagian di pompaannya, sekalipun harganya ini masih 750-an yang standar, dia itu termasuk pipa dengan pompaan yang nyaman seperti unit-unit Canon, tapi masih di bawahnya Canon untuk unitnya ya. Power juga oke karena dia ditopang untuk bagian dari ukuran pipa dan tabungnya yang pakai OD25. Untuk dari laras, Barata ini ada 3 versi. Ya, ada 3 versi, standar, long, dan super long. Kalau yang standar dia panjang larasnya itu di 60 cm, long di 65 cm, dan super long itu dia panjang larasnya di 70 cm. Untuk bagian untuk perbedaan selain dari itu tadi, untuk bagian di pipanya juga selisih. Untuk bagian dari popor juga selisih. Jadi semakin panjang bagian dari laras unit Barata itu juga bakal mempengaruhi di bagian body-body yang lainnya. Baik dari popor dan juga pipa tabungnya itu juga ngaruh untuk bagian dari Barata seperti ini. Oke ya. Kebetulan ini kalau nggak salah, bentar. Ini yang ukuran 65 kalau nggak salah, yang long. Oh enggak, iya benar. Yang standar ternyata mohon maaf ya. Yang ukuran standar untuk yang saya pegang jadi agak enteng. Sekalipun dia pakai ukuran OD25 untuk bagian dari pipa. Untuk laras, ini kan ini. Bentar. Saya membutuhkan cahaya tambahan. Oh iya, ini untuk bagian dari larasnya kuningan teman-teman. Laras pakai bahan kuningan untuk unit yang saya pegang ini. Masuk untuk unit ini, beneran. Untuk bagian dari laras sudah kuningan, tabung dalam kuningan. Untuk bagian pipanya ini kadang-kadang yang bikin ragu. Soalnya ada beberapa sempat kita itu kemarin dapat unit yang pakai tabung dengan bahan di bahan itu baja. Ini baja sih kayaknya buat bagian dari pipanya. Salah satu ciri khas dari Barata adalah selain dari pompaannya dia yang nyaman, mirip seperti Canon untuk penggunaannya. Untuk bagian dari popor, dia nggak usah diragukan lagi, tangguh banget untuk Barata. Soalnya dari bahan kayunya keras banget. Ini ngaruh untuk bagian beratnya juga untuk Barata ini. Oke ya, reel ukuran 11 dan untuk bagian dari visir belakangnya dari posisi tengah, nggak nyatu di bagian belakang. Pengeluaran lontok sama, tekan, lah kayak gini. Oke ya, ini untuk unitnya. Kalau harganya Barata yang standar itu harganya di 750, long di 800. Kalau yang super long itu di 850.000 untuk Barata. Oke, ini unit yang keberapa tadi ya? Agak ngitung bagusan. Oke, ini unitnya Barata. Ada lagi 1 unit dari Uklik yang punya 2 versi. Ini Ukliknya Zafan untuk unitnya ya. Zafan Veloz, unitnya seperti ini.
ada dua model untuk unit Zafan Veloz itu, ada yang pakai model pompaan bawah seperti yang ini tadi, ada juga yang pakai pompaan samping. Ya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau yang pompaan enak itu yang pompaan samping, dan untuk pompaan yang seperti biasanya itu di pompaan bawah. Untuk model lebih klasik ke bagian yang bawah daripada yang samping, karena itu tadi untuk unitnya kan nggak ada tambahan stang pompa yang bagian samping kiri kanannya kan. Jadi untuk penggunaan pastinya juga mempengaruhi untuk bagian dari tampilan unitnya. Kalau yang samping harganya di 1,1 1.100.000 kalau nggak salah yang samping. Kalau yang bawah ini harganya di 900.000. Untuk Zafan ini dia pakai ukuran tabung OD25, laras panjang di 60 lebih nih harusnya ya, 60 sampai 70 cm itu bagian dari larasnya, kurang lebih ya. Itu bagian dari ukuran sininya. Ekspedisinya belum laporan. Laras dia pakai OD8, bahannya dari seamless. Nah, untuk Zafan ini dia berbeda di bagian dari pengeluaran mimisnya. Dia harus diputar dulu baru bisa keluar untuk bagian dari lontoknya. Oke, ini Zafan untuk bagian dari visirnya gak tak pasang, mau ya Allah. Oke, unitnya seperti ini. Zafan terkenal dengan salah satu ciri khasnya, dia itu bisa dipompa sampai 40 kali. Jadi kalau teman-teman butuh sebuah unit uklik yang bisa dipompa dalam jumlah pompaan besar dan untuk mengejar ukuran jarak yang tinggi serta ukuran buruan yang lumayan sedang, Zafan bisa jadi salah satu solusinya. Bisa sampai 40 kali pompa, dan sudah beberapa kali saya praktekkan untuk bagian dari pompaannya yang bikin tangan capek dan juga agak berotot dikit setelah selesai pompa. Oke, untuk unitnya seperti ini Zafannya. Dari dulu sudah pernah saya coba. Untuk bagian dari FPS, kalau yang di 40 kali itu 1000 tembus untuk bagian dari FPS-nya. Pakai mimis 10 green, 8 green ya 1000 tembus. Kalau 12 green dia di 973 seingat saya. Di 12 green untuk penggunaan mimisnya. Oke ya. Tapi itu nanti juga tergantung dengan posisi sininya juga sih. Oke. Kalau posisi pipanya agak hangat, nanti disarankan istirahat dikit, istirahat bentar buat ngademin dulu. Jadi buat sirkulasi angin yang masuk ke dalam tabungnya sini, dia itu juga biar lebih anteng lagi. Oke ya. Zafan Veloz seperti ini untuk unitnya. Ini salah satu unit yang bisa diandalkan. Dari segi desainnya dia sudah ada cincin pengaitnya. Modelnya sangat bagus, sangat kokoh, gede juga untuk modelnya ya. Oke. Ini Zafan. Hati-hati di jalan. Pakai terus dicoba. Oke. Oke. Ada satu lagi unit yang PCP. Taruh dulu. Oh ya, mulai rek. Sudah waktunya pulang nih teman-teman saya. Jadi kita nyantai dulu saja. Ini PCP yang laris untuk unitnya. Ini Rembol RX Monel. Harganya di 965 ya. 965.000 untuk unitnya yang sekarang. Ini varian gen keduanya ya. Gen pertamanya kita sudah berhenti, tidak produksi lagi. Untuk harganya selisih 50.000. Jadi kalau yang gen pertama itu dia harganya di 915.000 yang sekarang. Tapi kita sudah mencoba untuk berhenti produksi unit itu. Tapi kita fokuskan ke unit gen 2. Karena itu tadi untuk bagian dari nilai jualnya lebih bagus yang gen 2 daripada yang gen pertama, terutama di bagian dari kualitas akurasi groupingnya. Power juga lebih stabil yang gen 2 daripada yang gen pertama. Dari ukuran spesifikasi partnya, beberapa bagiannya itu juga beda, lebih menjual yang gen kedua daripada yang gen pertama. Maka dari itu, kalau teman-teman cari Rembol terus untuk gen 2 nya kosong, kalau ada 1-2 unit Rembol gen 1, jangan ambil yang gen 1, ambil yang gen 2 saja. Lebih enak soalnya untuk bagian dari setting visir, dia lebih enak. Sekalipun untuk visirnya ada yang paten, untuk unit visirnya itu lebih enak yang gen kedua daripada yang gen pertama. Oke ya. Yang gen kedua untuk bagian dari tarikan treknya juga lebih panjang daripada yang gen pertama. Jadi untuk bagian dari kualitas yang teman-teman dapatin itu lebih enak yang gen kedua. Ada dua versi, ada yang visir paten, ada juga yang visirnya yang bisa diatur tinggi rendah, kiri kanannya seperti ini. Bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Untuk bagian dari spesifikasinya, di larasnya unit ini tuh dia pakai laras panjang berapa ini? Panjang 55 cm sampai 60 cm untuk panjang larasnya. Ini yang ukuran kecil untuk yang keduanya. Ada juga yang 60 pas untuk bagian dari panjangnya. Jadi
tergantung dengan posisi stok, tapi sama-sama bagusnya. Untuk yang panjangnya di 60 pas itu kayaknya yang ukuran yang pakai visir paten. Kalau yang visir kayak gini dia itu kayaknya di 55 kalau nggak salah untuk panjang dari larasnya. Pakai seamless ya untuk bagian dari larasnya, jadi untuk penggunaan masih oke. Sekalipun pakai alur yang alur 12, sekalipun alurnya alur kecil ya. Oke. Alur gede sih, 12 soalnya. Oke, untuk bagian dari tabung dia pakai tabung OD27. Untuk coupler bisa dilepas, jadi teman-teman kalau pengen lepas coupler jangan sampai jangan ragu lagi. Tapi jangan sampai hilang untuk bagian dari seal yang ada di dalam couplernya dan juga couplernya. Itu yang repot. Soalnya saya juga beberapa kali dapat permintaan untuk kirim coupler saja. Yang ngerepoti sing bakul karena sing ngerepoti kurirnya teman-teman. Beneran, takut hilang soalnya. Oke, ini untuk bagian dari penutupnya bisa dilepas juga. Untuk akurasi lebih bagus yang ini, dia di 30-35 masih oke ini. Kalau yang Gen 1 dia itu di 20-25 itu benar-benar sudah berusaha semaksimal mungkin dapat jarak segitu. Terutama untuk bagian dari visir, terutama di Gen 1 itu dia kadang ke kiri, kadang ke kanan juga untuk miringnya. Bagian visir belakangnya, jadi nggak selalu pas tengah untuk bagian dari visir belakangnya. Maka dari itu saya lebih sarankan buat teman-teman ambil yang gen pertama saja. Gen kedua saja daripada yang gen pertama. Lebih memudahkan saya dan lebih memudahkan teman-teman ketika penggunaan di sananya. Oke. Selesai ya untuk bagian dari unit-unit yang di bawah 1 juta. 30 menit. Untuk bagian dari videonya seperti ini tadi untuk unit-unit yang bisa saya spill di harga 1 jutaan. Sebenarnya untuk unit varian Oakleaf itu banyak banget, tapi banyak juga yang kosong. Oke ya. Ini unitnya seperti itu tadi, nggak tahu tuh jumlahnya ada berapa, saya juga nggak ngitung, lupa saya ya. Untuk bagian dari harga sudah beberapa kali saya kasih secara keterangan dan juga mungkin ada keterangan sedikit di layar ya. Oke, segini saja buat teman-teman yang pengen ambil untuk unitnya dari beberapa unit ini tadi. Nanti bisa langsung chat admin ya. Nanti untuk bagian dari ongkir itu nanti bisa dicek sekalian di sana. Untuk cek ongkir melalui kolom komentar di YouTube itu saya juga agak bingung. Soalnya kadang-kadang juga nggak sampai ke kecamatannya untuk bagian dari alamat yang disertakan, jadi agak susah untuk dapat ongkir yang pas. Oke ya, segini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video selanjutnya.